Selamat sore, nama saya Andi Oni Nurmita. Saya dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai permasalahan dan solusi bagi Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Presentasi ini dilakukan untuk syarat dalam pelaksanaan ujian fungsional POPT Madya. Baiklah, pertama yaitu identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan yang dapat diperoleh yaitu pertama, beberapa perizinan butuh waktu lama bagi pengusaha untuk mengajukan izin usahanya karena belum terkoneksi secara online. Kedua, kesadaran masyarakat untuk membayar dan menggunakan asuransi kesehatan masih rendah. Ketiga, adanya praktek maladministrasi oleh petugas seperti meminta imbalan. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu kurangnya pemahaman peraturan perundangan terkait pelayanan pasien di rumah sakit daerah. Kelima yaitu masalah pada aplikasi sistem informasi pelayanan yang rumit sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Dan keenam yaitu adanya oknum petugas yang bersifat rasis sehingga mempengaruhi kinerjanya. Analisis mengenai identifikasi permasalahan yaitu pertama, karena beberapa perizinan belum terkoneksi sistem online sehingga pengusaha pada saat mengajukan izin perlu waktu lama. Yang kedua yaitu bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar dan menggunakan asuransi kesehatan masih rendah. Hal ini terlihat dari mereka enggan menggunakan aplikasi sistem OSS yang online yang mewajibkan untuk membayar asuransi kesehatan. Yang ketiga yaitu adanya praktek maladministrasi oleh petugas seperti meminta imbalan. Ini menjadi permasalahan karena terbukti terlihat melalui CCTV adanya petugas yang meminta imbalan dan ini tidak sesuai dengan SOP. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman peraturan perundangan terkait pelayanan pasien di rumah sakit daerah sehingga terjadi diskriminasi terhadap pasien. Kemudian analisis yang kelima yaitu masalah pada aplikasi sistem informasi pelayanan yang rumit terjadi sehingga pekerjaan jadi terhambat karena tidak memudahkan pekerjaan petugas. Yang keenam yaitu adanya oknum petugas yang bersifat rasis dan mempengaruhi kinerjanya. Hal ini menjadi bukti kurangnya kesadaran petugas mengenai keberagaman di masyarakat. Adapun penyelesaian masalah dari permasalahan tersebut yaitu pertama, perbaikan terhadap sistem perizinan melalui penyempurnaan aplikasi online. Kedua, sosialisasi rutin ke masyarakat mengenai keuntungan menggunakan asuransi kesehatan. Ketiga yaitu sosialisasi rutin kepada petugas mengenai etika pelayanan publik dan penerapan SOP dalam pelayanan secara tegas menerapkan sanksi. Yang keempat yaitu menetapkan SOP pelayanan rumah sakit daerah dan sosialisasi SOP ke petugas dengan menerapkan reward dan punishment. Penyelesaian masalah yang kelima yaitu menyusun aplikasi yang dapat memudahkan petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya dan meningkatkan kinerjanya. Yang keenam yaitu meningkatkan kesadaran petugas melalui sosialisasi bahwa masyarakat yang dilayani beragam suku, ras, dan agama, dan itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dari identifikasi masalah yang terlihat tadi, diperoleh permasalahan utama yaitu kurangnya komitmen atau kesadaran dan pemahaman petugas mengenai tugas-tugasnya dalam pelayanan publik yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayani. Karena kinerja pelayanan dilihat dari tingkat kepuasan dari yang dilayani dan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat kota. Adapun solusi bagi permasalahan utama tadi adalah yaitu pertama dengan meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik di kalangan petugas dan juga penerapan SOP di masing-masing instansi. Pelayanan diberikan sesuai SOP tanpa adanya diskriminasi pelayanan dan adanya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua yaitu
penerapan sistem reward bagi petugas berprestasi dan punishment bagi yang tidak mengikuti peraturan atau SOP. Kendala yang dapat muncul bagi solusi permasalahan utama tadi yaitu pertama, kurangnya komitmen dari petugas dalam mengikuti sosialisasi peraturan perundangan. Yang kedua yaitu perlu biaya dan narasumber yang ahli dalam penyampaian sosialisasi peraturan dan SOP. Yang ketiga yaitu penerapan sistem reward. Di sini petugas mengharapkan dalam bentuk materi. Dan pada penerapan punishment perlu komitmen bagi pengawas terhadap petugas yang diawasi yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Nah, antisipasi dari kendala-kendala yang kemungkinan muncul untuk mengatasi permasalahan utama tadi, pertama dapat dilakukan peningkatan komitmen petugas sebagai bagian dari kinerjanya. Yang kedua yaitu pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin namun efektif dalam peningkatan pemahaman petugas. Yang ketiga yaitu memberikan reward tidak hanya dalam bentuk materi atau uang, namun bisa juga melalui pemberian penghargaan dan kemudahan bagi penilaian kinerja dalam kenaikan pangkat dan cara lainnya. Adapun punishment yang diberikan adalah yang bisa memberikan efek jera bagi yang melanggar. Demikianlah presentasi kami mengenai permasalahan dan solusi bagi transparansi pelayanan publik di Kota Neopolis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.